يحاسبكم به الله ويغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para ibu-ibu jamaah Masjid Miftahul Huda maupun jamaah Komita Muslimah Community yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat yang sangat luar biasa, nikmat sehat, nikmat kesempatan, kemudian nikmat iman, nikmat Islam, sehingga pada saat hari ini, detik hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa hadir di tempat yang penuh dengan barokah, karena masjid itu rumah Allah, masjid itu Baitullah. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana dengan perantara beliau kita bisa berada di alam yang penuh dengan kecerahan, alam Islamiyah. Kalau kita dulu dijajah, diperangi, maka sekarang kita aman, kita punya keluarga yang bahagia, keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Kemudian kita diberikan anak yang soleh dan soleha. Kalau dulu orang itu ketika orang-orang kafir, orang-orang musyrik pengen perang semuanya. Ada perempuan pengen datang kepada Rasulullah, datang, ya Rasulullah, saya pengen perang. Apakah kamu punya suami? Kata Rasulullah, apakah kamu punya suami? Ya Rasulullah, maka jihadukunna fi buyutikunna. Jihad itu ada di dalam rumahmu. Kamu percantik saja dirimu, kamu layani saja suamimu, maka itu termasuk jihadnya kamu.
Gak harus jihad itu berperang. Dulu ketika ada perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillah pagi hari ini karena tadi Bu Hesti perkenalan wanita, maka saya juga akan perkenalan karena ada jamaah Masjid Miftahul Huda. Kalau yang wanita mungkin sudah bosan melihat saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Amin Fatwa. Saya santrinya Kiai Solihuddin M.A. Al-Hafid. Saya salah satu pengajar di pesantren Tahfidz Darul Firdaus yang ada di Moto, Sewon, Bantul. Jadi saya dari Sewon. Orang pengen jadi sukses, semuanya orang pengen beruntung, semuanya orang pengen tenang, pengen di dalam hatinya itu damai. Mohon maaf Bu, sebelum saya melanjutkan ya, saya lupa ini. Nanti ketika di akhir penutup kajian ini, saya akan memberikan 2 pertanyaan yang bisa menjawab. Saya kasih ayat. Sebelumnya saya akan doakan dulu. Saya enggak jualan ayat fit, jadi enggak bayar gitu. Saya cuma itu hadiahnya. Karena tadi saya mau ke counter kok lihat HP kok mahal-mahal gitu. Jadi saya enggak jadi beli. Mau tak kasih amplop hadiahnya, tapi saya enggak punya amplop tadi gitu. Isinya minta sama SD. Sebelum itu ya, saya nanti akan kasih 2 pertanyaan. Nanti yang bisa saya akan berikan ayat ini. Saya bukan iklan ayat fit ya Bu ya, karena memang penyediaannya hanya fit ya Bu. Seandainya aqua mungkin aqua gitu. Siapa orang yang gak pengen hidup damai? Siapa orang pengen gak sukses? Semuanya pengen. Tapi bagaimana? Maka dijelaskan di sini. Mana sa'adun nas? Siapa orang yang paling beruntung? Nah, nanti yang poin-poinnya dicatat Bu. Nanti saya akan tanyakan. Mana sa'adun nas? Siapa orang yang paling beruntung? Semua orang pengen hidup beruntung di dunia. Semua orang pengen hidup sukses. Tapi siapakah orang yang paling beruntung? Ada yang beruntung menurut diri kita, ada yang beruntung menurut Allah, mungkin ada yang beruntung menurut orang lain. Itu versinya beda-beda Bu. Maka dikatakan di sini sesuai dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama adalah kalau kita pengen beruntung itu ada 6 sifat yang harus kita bekali. Ada 6 sifat, ada 6 amalan yang harus kita bekali. Kalau salah satunya itu sudah masuk, kita sudah berbekal, sudah punya sifat itu, maka kita termasuk orang yang beruntung. Yang pertama adalah shahibut taqwa, orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah orang yang paling beruntung. Karena kenapa? Orang yang di dalam hatinya ada sifat takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia merasa takut untuk berbuat kemaksiatan, untuk berbuat dosa. Karena kenapa? Kalau kita sudah memiliki sifat takwa, kita sudah merasa takut kepada Allah, maka itulah yang akan membuahi daripada sedikit demi sedikit untuk meninggalkan kemaksiatan. Kalau kita takwa, itu akan berbuah sedikit demi sedikit kita meninggalkan kemaksiatan. Sedikit demi sedikit kita melakukan ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hakikat daripada takwa. Kita merasa takut kepada Allah, sehingga apa? Itu yang akan membuahkan sifat atau rasa takut, atau membuahkan untuk meninggalkan diri untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kemarin itu, karena ini ceramahnya singkat saja, saya singkat-singkat ini. Kemarin itu, ya nanti ibu ada yang lapar, ada yang ngantuk, ada yang gimana ibu. Tadi sudah sarapan semua ibu. Ini sekitar 1 jam enggak ada apa mungkin. Jadi kemarin itu ada orang menghubungi saya. Ustaz, saya itu selama hidup saya itu gelisah,
Saya nggak pernah menemukan keberuntungan. Saya nggak pernah hidup dengan damai. Saya rasanya gelisah, berat rasanya hidup saya. Saya tanyakan, karena saya nggak menentukan bahwa Anda ini kafir atau tidak, Anda ini masuk neraka tidak. Saya cuma tanyakan, apakah Anda sering sholat? Kata saya. Ya Allah Ustaz, katanya, saya mulai dari kecil sampai sekarang, saya umur 40 tahun, saya tidak pernah sholat. Itu kata saya, Masya Allah, tabarakallah sampean ini. Gimana hidupnya pengen bahagia? Gimana hidupnya pengen tenang? Kata saya. Dia gak pernah sholat selama hidupnya. Ada orang mungkin ya, ketika sholat pengen sholat, ketika duhur nanti pas ketiduran misalkan, malas yang bangun. Sehingga apa? Mau sholatnya mendekati adzan asar. Kemudian ada nanti ketika asar, habis asar tidur mungkin, maka dilarang orang yang tidur habis asar itu. Itu nanti kalau bangun ketika maghrib, itu baru bangun, baru sholat, dicepetin sholatnya. Atau malah digabung asar sama maghrib. Jadi sekalian. Ada orang kalau maghrib mungkin masih rajin-rajin semua kalau sholat maghrib tepat waktu. Ketika isya nanti, ada isya, kita masih nunggu, nanti aja jam 8, nanti aja jam 9, nanti aja jam 12, sehingga jam 12 kita ketiduran, sampai nanti jam 1, jam 2 harusnya tahajud malah sholat isya, sampai nanti jam 4 harusnya sholat subuh malah gak bisa. Karena kenapa? Di dalam dirinya tidak ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika itu saya suruh sholat, coba kamu sedikit demi sedikit, karena sulit mengubah orang yang kebiasaannya itu buruk kemudian menjadi baik, didorong itu sulitnya luar biasa. Kata saya, coba kamu sholat 3 hari saja. Karena saya gitu, sholatlah dia 3 hari. Terus saya sudah sholat ini 3 hari, tambah lagi 7 hari kata saya. 10 kan? Kalau kamu sudah 10, nanti nur itu datang kata saya. Nur itu apa Ustaz? Cahaya kata saya. Gitu. Akhirnya kata saya, sudah 7 hari Ustaz, sudah sholat kata. Sudah lama itu yang menghubungi saya, kemudian coba 40 hari kata saya. Anda sholat 40 hari. Sampai sekarang Bu, alhamdulillah. Ya, itu karena laki-laki Bu, untungnya bukan perempuan. Kalau perempuan bisa beda lagi Bu. Masih terkurang dengan ketika dia halangan gitu. Ini laki-laki, alhamdulillah. Dalam 40 hari kan 40 tambah 3 tambah 7, 50, sudah 50 hari. Kemudian dia sholat terus sampai sekarang itu sholat. Karena kenapa? Sedikit demi sedikit kalau kita dibuahkan hati kita di sini ada rasa takut, maka itu akan membuahkan rasa taat, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak bisa Bu, sedikit langsung kita mendorong orang untuk berbuat baik, tak bisa, sulit itu. Kecuali yang memang dia sangat benar, dia pengen taubat benar itu. Masalahnya ini masih sering kemana-mana gitu. Ini kok nggak ada rasa gelisahnya ketika meninggalkan sholat, kok nggak ada rasa takutnya. Padahal sholat itu amal yang paling pertama kali yang akan dihisab oleh Allah. Ini kok nggak ada rasa takutnya gitu. Saya aja kalau misalkan ini tahadduts bin nikmah, bukan riya, tahadduts bin nikmah, kita sama-sama belajar. Ketika di perjalanan itu kalau misalkan naik kereta api ataupun naik pesawat ataupun naik mobil atau apa, saya kalau nggak sholat, sebenarnya bisa sholat di dalam kendaraan itu. Cuma kata saya kok nggak enak kalau bukan sholat di rumah ataupun di masjid seperti itu. Saya gelisah hati. Apalagi sampai pas telat, misalnya kita harus mengkodok gitu kan, kodok sholat. Sholatnya misalkan ditakdim atau ditakhir gitu, dijamaah gitu. Itu kata saya, ini saya gelisah kata saya pengen sholat.
Telat aja saya, gimana gitu rasanya. Kok ini orang ini enak gitu ya. Makanya seringkali kan mungkin kita seringkali mendengarkan ada orang kaya tapi nggak pernah sholat. Jangan pernah tertipu kita dengan itu. Kan banyak orang ulama-ulama, ustaz-ustaz itu ceramah seperti itu kan. Ada orang kaya, usahanya luar biasa, tapi nggak pernah sholat, nggak pernah minta sama Allah, tapi dikasih terus sama Allah. Itu apa? Istidraj sama Allah, diolok-olok dia, dipermainkan, dibuang oleh Allah, dijauhkan. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah diperolok-olok mereka dari jalan tidak mereka sangka-sangka, sehingga mereka jauh dari Allah, mereka dalam kesesatan, jauh. Maka itulah yang harus kita tumbuhkan kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, orang yang damai. Kita harus tumbuhkan rasa shahidut taqwa, yaitu orang yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang nomor 2, singkat-singkat saja Bu, ini sudah mau habis waktunya. Yang nomor 2 adalah kalau kita ingin beruntung, maka dikatakan di sini man kana fi qalbihi Rasulullah. Kalau di dalam hatinya seseorang itu ada Rasulullah, maka dia menjadi orang yang beruntung. Karena kenapa Bu? Jangankan di dalam hatinya ada Rasulullah, kita saja berselawat kepada Rasulullah, Rasulullah akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada kita. Allah pun menyuruh di dalam Al-Quran itu. Bukan ulama yang menyuruh, enggak. Allah sendiri memang yang menyuruh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kalau kamu merasa beriman, kalau kamu merasa orang Islam, kalau kamu di dalam dirinya ada iman, walaupun sedikit, sallu, berselawatlah kepada junjungan Nabi kita alaihi wasallam taslima. Suatu saat nanti kalau kamu sering berselawat, kamu diberikan keselamatan, kamu akan ditolong oleh Nabi. Ketika nanti jarak di pada mahsyar matahari dan kemana kita hanya sedikit, siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan memberikan naungan kepada kita? Maka sholawat itulah yang akan datang. Ya Allah, orang ini selalu berselawat, hari oleh Allah ditolong dengan perantara Rasulullah SAW. Makanya kalau disebutkan nama Rasul, jangan pernah kita bakhil, jangan pernah kita pelit untuk mengucapkan sholawat kepada Rasulullah SAW. Maka dikatakan di dalam satu kitab bahwasanya orang yang paling pelit adalah orang yang ketika disebutkan nama Rasul dia tidak berselawat kepada Rasulullah SAW. Gitu. Tapi nggak usah keras kepala. Oh, sama-sama balik, jangan gitu. Cukup biasa-biasa saja. Gitu. Kalau ibu-ibu hafalan semua sholawat, Allahumma sholli ala, ada yang Muhammad, ada yang Sayyidina Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terserah bebas mau pakai apa. Yang penting dia pakai nama saya. Kalau nama saya itu bukan sholawat, itu hanya mengingat orang saja. Kemudian maka fi qalbi Rasulullah itu, kalau misalkan di dalam hatinya ada Rasulullah, maka dikatakan jika anak kita atau diri kita sendiri, keluarga kita sendiri, di dalam diri kita itu ada Rasulullah, maka ketahuilah ya, serusak apapun zaman, seburuk apapun zaman, kalau di dalam diri kita ada Rasulullah SAW, maka kita akan selamat daripada gonjang-ganjing zaman dan daripada kerusakan zaman. Karena kenapa? Sekarang banyak sekali pejabat-pejabat. Mohon maaf Bu, kalau keluarganya ada pejabat, enggak, saya nggak nyindir itu. Kita lihat pejabat-pejabat yang ada di TV, yang mereka korupsi di penjara. Tapi saya nggak tahu kalau misalkan itu keluarganya ibu, saya nggak tahu. Mohon maaf. Gitu. Itu misalnya itu di penjara. Pejabat-pejabat, karena kenapa? Mereka di dalam hatinya sudah tidak ada Rasulullah SAW. Kalau sudah tahu Bu, di dalam dirinya ada Rasulullah, maka Rasulullah itu akan memberikan cahayanya
Dan cahaya itulah yang bisa menuntun kita. Kita bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk, mana yang milik orang lain, mana yang milik kita, mana yang halal, mana yang haram. Mereka sudah tidak ada di dalam dirinya. Rasulullah SAW, padahal Rasulullah itu sudah memerintahkan, sudah memberikan contoh yang baik untuk kita selalu memakan makanan yang halal, tidak korupsi. Itu mereka sudah korupsi. Uang rakyat harusnya, misalkan orang miskin, orang tidak mampu mendapatkan uang 500.000, mereka korupsi, dijadikan berapa? 50.000. Karena di dalam dirinya sudah tidak ada Rasulullah SAW. Gak melekat. Kalau kita mungkin suka menerima uang sogokan, mungkin itu sama, Bu. Disogok gitu. Misalkan ada urusan apa, ya sudah saya bayar aja. Tapi beda ya Bu ya, dengan urusan-urusan yang harus kita bayar, itu beda lagi. Cuma ini sogok menyogok ada, hukumnya sogok menyogok itu ada, tapi nggak mungkin saya jelasin sekarang karena waktunya mepet banget ini, mepet dengan dulu. Karena memang mau dulu ya Bu ya. Gitu. Nah itu mereka sudah tidak ada di dalam hatinya Rasulullah SAW. Kemudian yang ketiga, kalau kita pengen hidup beruntung, kalau kita pengen hidup damai, maka ada orang gitu ya, ada orang yang meninggal, kemudian apa? Amal kebaikannya, amalnya terus mengalir kepada orang yang meninggal. Kalau kita memiliki salah satu sifat itu, kita suka bersedekah misalkan, kita suka membantu orang lain, inilah yang bikin kita beruntung. Kita bersedekah, kita membantu orang lain, itu pahalanya akan mengalir kepada kita. Ini hanya dasar-dasar saja. Ini saya menyampaikan ini kajian, ini hanya kajian dasar saja. Mungkin Ibu sudah sering dengar ini. Kemudian di sini dikatakan bahwasannya orang yang meninggal dunia, kemudian amalnya mengalir dan selalu mendapatkan doa dari orang lain. Biasanya itu ada dua. Yang pertama adalah mu'allimun nasa khairan, orang yang selalu mengajarkan kebaikan kepada manusia. Contohnya jadi guru, jadi dosen, atau apapun yang lain, ngajar anak ngaji. Kalau kita punya anak, kita sendiri yang mengajarkan. Ngajar alif ba ta, itu kita sendiri yang mengajarkan. Ketika nanti ya, anak kita menjadi seorang ustaz, kemudian punya murid, punya santri, diajarkan kepada mereka, kita sebagai orang tua meninggal, kita mendapatkan pahala dari mereka. Kita akan mendapatkan doa dari mereka. Mu'allimun nas khairan. Ini orang-orang yang akan beruntung, orang yang selalu mengajarkan kebaikan. Dia akan mendapatkan kebaikan yang mengalir. Kemudian apa? Dia akan mendapatkan doa-doa dari orang ketika kita sudah meninggal. Itu yang ketiga ya Bu ya. Itu yang tadi ada dua, ada orang yang misalkan pahalanya mengalir, ada dua. Yang pertama mu'allimun nasa khairan, yang kedua adalah shahibul karam, yaitu orang yang dermawan. Kalau orang ini dermawan Bu, maka apa yang dia sedekahkan akan mengalir. Contohnya dia bersedekah tanah, dia menyedekahkan tanahnya. Kemudian apa? Dia menyedekahkan tanah untuk membuat masjid, untuk membuat madrasah, untuk membuat tempat-tempat pengajian, untuk tempat ibadah ataupun yang lainnya Bu. Maka ketika tempat itu digunakan, ini masjid nih Bu, masjidnya. Kalau kita nyumbang misalkan 1.000, 2.000 ke masjid ini Bu, masjid ini 1.000, 2.000, kemudian apa? Ini dikumpulkan menjadi semen, bisa jadi tembok. Orang yang sholat di sini enak, atau dibeli AC, enak, merasa dingin, merasa sejuk, merasa tenang ketika sholat, maka kita mendapatkan pahala dari Allah. Sampai kita meninggal pun
Makanya dia pernah pelit jadi orang itu. Makanya kemarin yang bulan yang lalu saya menyampaikan, la yang usumalu min sodakoh, tidak akan terkurang harta yang disedekahkan. Bal yazdad akan tetapi itu akan menambah dan terus bertambah. Ini kata Rasul, bukan saya yang ngomong. La yang usumalu min sodakoh, bal yazdad itu akan terus bertambah dan terus bertambah dan terus bertambah. Kemudian apa? Pahalanya orang yang sedekah yang mengalir tadi, pahalanya orang yang sedekah tadi, itu ada orang sakit misalkan, kalau kemarin yang saya sampaikan, ada orang sakit, kemudian dia bersedekah, maka ketika dia bersedekah, insya Allah penyakitnya sembuh. Kata Nabi apa? Dawu mardokum bis-sedekah. Ketahuilah, dawu mardokum bis-sedekah. Obatilah sakitnya kalian itu dengan sedekah. Kalau kita jadi pelit, pas ketika nanti selama seumur hidup kita nggak pernah membantu orang lain, tidak pernah bersedekah. Kemudian ketika kita mau meninggal, kita nggak ingat sama sekali apa itu sedekah, apa pahalanya sedekah. Padahal sedekah itu memberikan benteng. Ketika nanti ada bala, ada ujian, kita dilindungi oleh sedekah itu, oleh benteng itu. Maka dari itu saya heran gitu ya, kenapa kok ada orang yang pengen uangnya ditaruh tanpa harus dikeluarkan. Makanya di setiap bulan Ramadan itu ada zakat mal, ada zakat fitrah. Kemudian di luar itu kita harus membantu banyak orang. Kalau misalkan ibu-ibu yang sosialita, kalau mereka hanya pamer-pamer saja tanpa harus bersedekah, nah ini repot Bu juga. Gitu. Jadi harus disedekahkan lagi. Cukup Allah saja yang tahu, gak usah lapor ke saya, Ustaz saya sudah gak usah. Cukup ibu dan Allah saja yang tahu. Itu. Jadi ada mungkin bergumam di dalam hatinya, Ustaz ini gak tahu. Padahal saya tiap bulan sudah kok. Gitu. Gak apa-apa, alhamdulillah. Yang saya takutkan nanti hartanya akan habis dan hartanya menjadi kotor. Sehingga apa? Kita selalu diberikan musibah, kita selalu diberikan ujian oleh Allah. Karena kenapa? Tidak pernah bersedekah. Kalau kita pengen pahala itu mengalir kepada kita, maka menjadilah orang sohibul kaum, orang yang selalu dermawan, orang yang selalu membantu orang lain. Entah itu dalam hal apapun. Contohnya, kalau misalkan kita itu menjadi orang yang dermawan, man as'adun nas, ketika ada hajatnya orang lain, kita tunaikan. Tapi kalau sampai pinjam uang 100 juta, jangan dikasih, gak akan balik. Percaya sama saya. Saya itu pernah dulu diajarkan. Nah, kalau ada orang pinjam uang sampai ratusan ribu, sampai 1 juta, kalau kamu nggak mampu, nggak usah dikasih. Bilang aja nggak ada, tapi kamu harus ngasih, walaupun 100 ribu nggak apa-apa. Jadi intinya bukan saya meminjamkan, saya cuma mau ngasih gitu. Contoh, ada orang misalkan mau merantau dari Madura ke Jogja misalkan, gitu. Kayak saya kan merantau. Kemudian apa? Saya pinjam uang sama teman saya. Sama teman saya nggak dikasih, saya pinjam 500 ribu misalkan. Kemudian apa? Kata teman saya, sudah ini aja uang buat kamu, buat ongkos, tapi cuma sedikit. Jadi istilahnya dia bukan meminjamkan uang ke saya, cuma kasih saja gitu. Daripada nanti kita dibicarakan di belakang, gak dikasih repot, dikasih juga repot, gitu kan? Itu kalau orang suka pinjam uang itu. Tapi saya yakin kalau sudah puluhan juta itu gak akan balik, apalagi sampai ratusan juta. Jangankan puluhan juta ataupun ratusan juta, ratusan ribu aja jarang yang balik.
Mungkin pinjam 300.000. Jadi kalau ada orang pinjam, lebih baik kita memberi saja. Bisa pinjam 200.000, kita kasih 50. Ini 50 buat kamu, buat ongkos saja, gak apa-apa, gak usah pinjam. Gitu saja. Daripada kita nanti repot, bingung. Nah, nanti kalau sudah bingung, sudah menjadi pikiran kepada kita, sehingga kita jatuh sakit nanti. Karena semua, kalau kita sakit itu semua dari pikiran. Pikiran kita gak tenang, pikiran kita gak damai. Itu pikiran kita terlalu kencang sehingga kita sakit. Mutar-mutar kencang banget itu. Mau apa bikin, belum yang ini, belum yang itu, belum yang itu. Biasanya ibu-ibu ini. Gitu. Apalagi suami kita itu, suami kita. Kalau habis kerja itu jangan dimarahin mereka. Awas. Mereka sudah banyak pikiran yang mentok gitu. Sampai rumah, Pak, jadi sudah diminta. Kemudian diminta lagi, Pak, ini loh Pak, Shopee ini, ambil Pak. Ya deh, 1 juta Pak. Nah ini aneh Pak. Ini sekedar cerita saja Bu. Kemudian ini yang nomor 4. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, yang nomor 4 di sini dikatakan bahwasanya man as'adun nas man as'adan nas. Siapa orang yang paling beruntung itu? Orang yang paling beruntung adalah man as'adan nas. Orang yang beruntung adalah orang yang membuat orang lain beruntung dengan dirinya. Orang yang membuat orang lain beruntung dengan dirinya. Contoh ya Bu ya, contoh. Jika ada orang susah, dia tolong. Gitu. Kayak tadi gitu. Kalau misalkan dia pinjam uang 300, kita ngasih aja 50. Ini 50.000 aja atau 100.000. Itu. Kemudian kalau ada yang sakit, kita bantu dia sampai sembuh. Contohnya kita bawa dia ke rumah sakit, atau kita jenguk orang yang sakit, bawa buah, bawa minyak, misalnya bawa roti ataupun yang lain. Biasanya umumnya kan gitu. Kalau nggak roti ya buah. Sehingga apa? Orang yang sakit nggak makan, itu dimakan sama orang yang sehat. Iya, itu banyak orang seperti itu. Jadi kalau misalkan orang sakit itu kan sebenarnya butuh biaya. Itu butuh biaya. Ya kalau bisa kita itu memberikan apa dengan biaya, dengan uang seikhlas kita. Kalau beli buah ataupun roti, nanti rotinya kadaluarsa atau dimakan dengan orang yang sehat, tidak apa-apa sih, yang namanya sedekah itu. Tapi cuma lebih baik kita kasih uang gitu. Karena kenapa? Orang sakit itu butuh biaya, orang yang terkena musibah itu butuh biaya. Tapi ya, jangan 20.000 juga gitu. Ya minimal 50. Ya kalau ibu-ibu sudah banyak yang mampu ya 100 atau 500.000 gitu. Jangan jadi orang yang pelit, nanti hartanya dikuras oleh Allah. Nah itu. Kemudian apa? Ketika dia punya hajat, dia bantu. Di mana hajatnya biar tercapai, biar tertunaikan hajatnya. Ketika dia misalkan bermaksiat, kita nasihati sampai dia menjadi orang yang bertaubat. Kemudian ketika dia berhenti melakukan kemaksiatan, kemudian ada orang yang zalim, kita nasihati supaya tidak menjadi orang yang zalim. Gitu. Biasanya sulit Bu menasihati orang yang sudah seperti itu. Apalagi sudah di dalam diri kita ada penyakit hati. Penyakit hati ini kita iri, kita benci sama orang itu. Jadi semua perkataan orang kita ambil, kita tangkap, kemudian kita pikirkan. Sehingga apa itu kita nggak pernah menemukan kedamaian, ketenangan juga akan pernah. Sampai-sampai di sini dijelaskan
Man as'adan nas, siapa orang yang paling beruntung, yang membuat orang lain beruntung dari tangannya. Yang susah jadi gak susah. Kalau kita mungkin mempunyai harta yang lebih dari cukup, misalkan gaji kita mungkin gaji suami kita, mungkin suami kita pejabat misalkan, gajinya sampai 25 juta satu bulan. Itu berapa? Lihat bu, anak yatim di daerah ibu itu, lihat orang-orang miskin. Iya, kalau ibu tinggal di perumahan, gak ada orang miskin di sana. Tapi kalau ibu-ibu datang ke kampung-kampung yang di sebelah ibu semua, bayangin mereka yang ada di pelosok-pelosok. Kalau kita memiliki harta yang lebih, kita lihat keluarga kita dulu. Keluarga kita yang susah kita bantu. Setelah dari keluarga kita, baru orang lain kita bantu. Itu jangan sampai dilupakan, sampai kapanpun itu. Jadi mentang-mentang punya uang, kita tahu beli emas, investasi emas, kemudian investasi mobil, investasi tanah. Tidak apa-apa, memang kita harus nabung. Cuma di sedikitnya 30%-nya atau 20%-nya harus kita berikan kepada orang lain. Itu bu. Kalau kita ingin menjadi orang yang beruntung, orang yang damai, kita damai nanti. Sudah gak kepikiran apa-apa kalau kita sudah melakukan itu. Tenang rasanya. Kemudian ada orang yang pengen beruntung, ada orang yang pengen damai. Yang nomor 5 ialah man as'adun nas, man sa'ahan nas. Yaitu yang nomor 5 adalah orang yang selalu memiliki sifat pemaaf. Ini adalah orang yang paling beruntung. Ada orang misalkan berbuat buruk kepada kita, ngerasain kita, memfitnah kita, selagi bukan permainan fisik ya Bu ya. Kalau misalkan sampai mukul ya itu terserah ibu. Kalau cuma ngomong-ngomong di belakang gak ketahuan kita ya gak apa-apa. Ya kalau misalkan sampai mukul, ya silakan itu. Nah itu dipukul balik atau gimana, saya nggak tahu itu. Saya serahkan kepada ibu. Yang penting biasa kalau cewek kalau tengkar itu beda dengan cowok kalau tengkar. Apalagi ibu-ibu itu sampai panci aja dilempar. Pancinya, sotelnya, sendok garpu dilempar semua. Karena tetangganya mungkin gak senang sama kita. Kemudian apa? Rumah kita dilempar sama panci misalnya, digenteng. Akhirnya keesokan dilempar juga panci lagi, dibalas lagi. Tapi alhamdulillah ya Bu ya, kita gak punya tetangga yang seperti itu. Alhamdulillah. Kemudian itulah yang nomor 5. Kemudian yang nomor 6 adalah man as'adun nas, siapakah orang yang paling beruntung? Orang yang paling beruntung adalah orang yang paling sedikit berhubungan dengan manusia. Orang yang paling sedikit menjalin komunikasi dengan manusia. Contoh. Bukan kita nggak boleh silaturahim, bukan. Maksud saya di sini dijelaskan di dalam kitab itu, kalau kita pengen jadi orang yang beruntung, kita menjadi orang yang aman, gak terhindar dari cacian, kemudian dari apa, fitnah, dari sedikit kita berbicara kepada orang itu. Jadi kita menjaga lisan kita. Bukan gak boleh silaturahim Bu, saya gak nyuruh gitu ya. Ini kitabnya sedikit berinteraksi itu, sedikit ngomong. Jangan semuanya diomongin. Ada tetangganya misalkan punya mobil diomongin ke tetangga satunya. Wih, itu apa? Ribon gitu. Gak gitu. Jadi sedikit berinteraksi, maka kita akan menjadi orang yang aman. Maka kita menjadi orang yang damai juga. Ini yang nomor 6. Maka dari itu Bu ya, yang ke-6-6-nya nih, kalau pengen kita itu, saya ada resep. Resep ini dicatat. Nanti saya tanyakan, saya kasih teh atau air. Tapi mau bawa amplop tapi gak jadi.
Kemudian resepnya ini Bu, satu ya. Kalau kita ingin jadi orang yang damai, satu, di dalam kitab ini dijelaskan kita harus memiliki sifat at-taghaful. At-taghaful ini kita suka memaafkan dan menutup kejelekan orang lain. Satu. Kalau kita pengen hidup damai, ini resep Bu. Bukan resep dokter, saya bukan dokter kan. Ini suka memaafkan dan menutup kejelekan orang lain. Jadi semuanya, karena kemarin habis hari raya Idul Fitri, belum minal aizin wal faizin juga gitu. Jadi minal aizin wal faizin, syawalan, halal bihalal, biasa kita maafkan semua orang, nol gitu. Gak ada semua, nol semua kesalahannya. Maka kita memiliki sifat at-taghaful dan kita menutupi kejelekan orang lain. Misalkan ada orang berbuat buruk, misalkan kemudian ditanya, si fulan itu kayak siapa sih sifatnya? Ya gitu lah Bu, gitu. Ya orangnya biasa-biasa saja gitu. Nanti ibu juga akan tahu sendiri gitu. Padahal jahat orangnya, dibilang biasa-biasa saja. Makanya dibilang nanti ibu tahu sendiri gitu. Itu resep yang pertama. Yang kedua adalah at-tahammul. At-tahammul ini adalah orang yang sabar dengan kejelekan orang lain. Contohnya dia sabar dengan cacian orang lain. Kemudian apa? Dikatakan di dalam kitab itu, man talaba akhon bila aibin fala akhon lahu. Gitu. Man talaba akhon, siapapun yang mencari teman bila aibin, tanpa kekurangan, tanpa aib, fala akhon lahu, maka dia tidak akan pernah menemukan teman. Karena kenapa? Manusia gak ada yang sempurna Bu. Kalau ibu mencari teman yang sempurna, kemudian apa? Tanpa kekurangan, tanpa aib, gak ada. Orang pengen nikah aja suami istri, ketika masih pacaran masih banyak kurangnya. Kenapa sampai ibu nikahin sampai sekarang? Karena kenapa? Karena kita menutupi setiap kekurangan itu dengan kesempurnaan. Itu. Man talaba akhon bila aibin fala akhon lahu. Barang siapa yang mencari teman, pengennya temannya yang sempurna, yang tanpa aib. Kata siapa orang yang sempurna banget? Gak ada, pasti ada kekurangannya. Kalau kita misalkan bertemu dengan orang baik, baik saja, belum tentu. Nanti suatu saat nanti dia manusia itu kan kadang berbolak-balik hatinya. Dia menjadi orang yang jahat. Tiba-tiba kita dipolisikan misalkan. Kita masuk polisi, masuk kantor polisi dan kita di penjara. Akhirnya apa? Kita kecewa. Dulu yang saya sangka baik, ternyata orangnya seperti itu. Makanya gak ada manusia yang paling sempurna, gak ada. Manusia tanpa salah, gak ada. Orang penuh dosen aja kalau mahasiswa-mahasiswi. Kemudian kalau kita buat skripsi, itu mesti revisi terus. Karena kenapa? Dia banyak salahnya, dia namanya manusia. Nanti diperbaiki lagi. Kemudian nanti direvisi lagi, ada penulisan ini, penulisan itu. Kita ajukan lagi. Itu kalau ibu yang punya anak, mahasiswa, mahasiswi, itu mereka sedang berjuang Bu. Itu mereka sedang memperbaiki, kemudian mengajukan lagi. Kemudian ini yang terakhir Bu ya, ini resep yang terakhir. Kata saya, sebentar aja. Ini sudah 1 jam kurang 10 menit. 1 jam sudah kurang 10 menit. Tadi mulainya jam 9.15, sekarang udah jam 10.05. Maka yang terakhir, kalau kita pengen hidup damai, resepnya itu at-tanazul, yaitu merendahkan diri. Kita merendahkan diri kita. Contohnya, kalau kita punya harta yang lebih dari cukup,
kita rendahkan diri kita. Jangan sampai ketika kita hidup di dunia wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sampai kita jalan di atas dunia ini dengan kesombongan. Wala tusair khaddaka linnas. Wala tusair khaddaka linnas. Ketika kita mampu, ketika kita sudah kaya, kemudian apa? Kita mengangkat kepala kita ke langit. Gitu. Dulu ketika kita nggak punya apa-apa, kita selalu menunduk. Tapi sekarang kita sudah menjadi orang yang kaya, sudah menjadi orang yang kemudian apa? Sa'il khaddaka linnas. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, wala tusa'il khaddaka linnas. Jangan sampai kita mengangkat kepala kita dengan rasa kesombongan. Kemudian dilanjutkan lagi, wala tamshi fil ardi maraha. Jangan sampai kita berjalan di muka bumi ini dengan kesombongan. Itu yang disampaikan oleh Allah. Itu sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW. Makanya kembali lagi tadi, kembali yang kita sedekah, berbicara sedekah tadi. Kalau kita pengen jadi harta kita, harta yang bersih, kita menjadi orang yang beruntung. Jadikanlah diri kita ini harta kita. Ketika kita nanti meninggal, semua orang akan mendoakan kita dan pahalanya akan mengalir kepada kita. Jangan salah Bu, ibu naruh uang lagi 1.000 saja ke masjid sebelum pulang. 1.000 saja. Itu nanti dibuat bayar AC, dibuat kemudian apa? Biaya air ataupun bangunan-bangunan yang lain. Itu dimanfaatkan oleh orang lain, dipakai sholat, dipakai ngaji, dipakai kajian, maka ibu juga akan mendapatkan pahalanya. Maka itulah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya orang itu kalau pengen beruntung, itu ada 6. Yang pertama apa Bu? Shahidut taqwa, orang yang bertakwa kepada Allah. Kemudian man kana fi qalbihi Rasulullah, orang yang kemudian di dalam hatinya ada Rasulullah SAW. Kemudian orang senang membantu orang lain. Ketika dia meninggal, kebaikannya akan mengalir, pahalanya akan mengalir kepada orang itu, dan banyak orang yang mendoakan. Kemudian yang keempat, man as'adun nas, yaitu as'adan nas, orang yang membuat orang lain beruntung karena diri kita. Kemudian yang nomor 5, man as'adan nas, man samahan nas, yaitu orang yang di dalam dirinya dia punya sifat maaf. Jadi gak gampang emosi. Tapi kalau ibu-ibu ini banyak emosi. Banyak emosi. Melayang semua. Anaknya si cilik itu wis digempar itu. Jadi kenapa kamu nangis ini? Kemudian yang nomor 6 adalah sedikit berinteraksi dengan manusia, ya terutama dengan lisan. Sikap kita dijaga, lisan kita dijaga. Bukan gak boleh silaturahim, boleh. Siapa yang gak boleh? Boleh. Karena kenapa? Silaturahim itu untuk memperlancar rezeki kita. Silaturahim tetangga, minta THR semua. Gitu. Kemudian yang resep ya. Resep ini ada 3 tadi. Yang pertama adalah at-taghaful, suka memaafkan dan suka menutupi kejelekan orang lain. Yang kemudian yang nomor 2 adalah at-tahammul, yaitu sabar dengan kejelekan orang lain. Yang nomor 3 adalah at-tanazul, yaitu orang yang selalu merendahkan diri. Sudah hafal ya Bu ya? Jadi nanti kalau pulang itu bekalnya. Itu semoga menjadi ilmu yang barokah nanti, menjadi bekal. Kayaknya saya mau ngasih hadiah apa ini? Insyaallah siapapun yang mendapatkan nanti air ini Bu, saya doakan khusus dan dengan amalan yang khusus. Amalan itu dari beberapa kiai saya mendapat amalan ijazah. Insyaallah kalau amalan itu dibaca, maka insyaallah dia punya anaknya sudah besar, ataupun anaknya masih kecil, maka kenapa? Anaknya menjadi anak yang soleh dan soleha.
Kalau misalkan itu ibu-ibu ya, ketika baca itu dibacakan ayat itu dengan amalan itu, yang tua jadi muda, Bu. Yang tua jadi muda itu maksudnya awet muda. Ya kalau semua yang tua jadi muda, saya pengen juga pengen membandingkan anak kecil. Saya doakan saja doa khusus ini pada dua ayat ini, dan nanti akan ditambah dengan doa khatimul Quran. Kemudian amalan itu, kalau misalkan amalan itu dibaca, ya semua memang rezeki dari Allah. Rezeki itu semua memang dari Allah, tapi kita ada usaha kita. Ketika kita berdoa atau ketika kita berusaha, maka ketika amalan itu dibaca, maka rezeki yang biasanya tertutup, kalau kita punya usaha, orang lain sering melihat usaha kita itu tertutup ataupun kayak dihadang-hadang gitu, maka itu akan terbuka dan semua orang itu akan datang ke tempat kita. Itulah amalan-amalan yang sudah diijazahkan kepada saya dari para kiai-kiai saya, entah itu kiai yang ada di Madura ataupun kiai Sholihuddin itu. Mari kita tutup dengan doa di akhir kajian ini. Kita tutup dengan doa apa yang menjadi hajat kita, apa yang menjadi keinginan kita. Ketahuilah innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha segala sesuatu. Tu'til mulka man tasha wa tanzilul mulka mimman tasha. Allah itu memberikan kerajaan, memberikan kuasa, memberikan apapun itu sesuai dengan kehendak Allah. Wa tanzilul mulka mimman tasha. Dan Allah bisa mengangkat itu semua. Yang kita punya itu bisa mengangkat. Itu sesuai dengan kehendak Allah. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah itu juga bisa memuliakan siapa saja yang Allah kehendaki. Kalau Allah sudah bilang muliakan dia, mulia seumur hidup. Tapi kalau misalkan wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha, Allah cabut kemuliaan itu, maka kita menjadi orang yang hina. Maka jangan sampai di dalam kehidupan kita gak menghiasi dengan ibadah-ibadah, terutama sholat dan sedekah. Jangan sampai kita putus sholat dan sedekah. Karena kenapa? Kalau ini putus, Allah itu bisa menghinakan seseorang. Orang yang awalnya mulia, luar biasa, usahanya luar biasa, dia tidak pernah sholat, dia tidak pernah bersedekah, Allah bisa hinakan, Allah bisa langsung gulung tikarnya dia, bangkrut, habis usahanya. Itu semua innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha segala sesuatu. Maka apapun yang kita inginkan, doakan sekarang. Kita pengen jadi anak-anak kita, anak yang soleh dan soleha. Kemudian kita menjadi, kalau kita masih punya orang tua, semoga kita dijadikan istri yang soleha, yang taat sama suami, taat sama orang tua. Kemudian kita menjadi ibu yang bisa mengajarkan kepada anak-anak kita dengan kebaikan. Nah, maka dari itu kita minta sekarang. Kita berdoa bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha rawana wa talummu biha syarrana wa tashfi biha mardana wa tuzakki biha a'malana wa tulhimuna biha rushdana ya jami'an nas. Allahumma jama' ummata Muhammadin ala nuri hidayatika ya jami'an nas. Allahumma jama' aulada ummati Muhammadin ila nuri hidayatik. Allahumma atina ni'matan zahiratan wa ni'matan batinatan ya qawiyyu ya daimu ya hayyu ya baqi. Hasbunallahu li dinina, hasbunallahu li dunyana, hasbunallahu al-halimul qawiyyu liman bawa alaina, hasbunallahu al-hayyu inda as-salam, hasbunallahu al-ra'ufu inda al-mas'alati fil jannah, hasbunallahu al-latifu inda al-mizan, hasbunallahu al-qadiru inda as-sirat.
Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma bi sultanil adim wa bil manil qadim wa bil wajhil karim wa bil kalimatit tammati wa da'watil mustajabati akinna sanusin min anfusil hakainil qadrati wan nadirin wa inil jinni wal insi wasyayatin wa yakadu alladhina kafaru yazliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra yaquluna innahu lamajnun wa ma huwa illa dhikrun lil alamin wa mustajabil luqmanil hakim wa mustajabil qur'anil azim wa waritha Sulaiman bin Dawud alaihi salam wa wadud dul arsyil majid tawil umurana ya Allah wa sahhi ajsadana wa qdi hajatana ya Allah wa akthir amwalana wa auladana wa habibna lin nasi ajma'in wa taba'ad al adawata kullu min bani adam alaihi salam man kana hayya wa hiqal qawlu ala al kafirin innaka ala kulli syai'in qadir wa qul jaa al haqq wa zahaqa al batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah.